Berikut adalah tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Jadi tanda-tandanya ada tanda-tanda fisik, ada tanda-tanda pada pikiran, ada tanda-tanda ketika ibadah, ada tanda-tanda pada aktivitas lainnya, ya, atau pengaruh terhadap barang dan benda dalam rumah, kemudian ciri-ciri sihir. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri pada fisik. Sering pusing sebagian atau keseluruhan, leher, bahu berat atau kaku, nyeri, panas atau terasa berat pada bagian persendian tertentu, jadi pegel-pegel, ya. Yang ketiga, dada sesak atau panas. 4, cepat lesu, letih, dingin, dan lemah. Kelima, sakit pada perut atau ulu hati, ini terjadi sering. Nomor 6, jantung sering seperti ditusuk, berdebar keras, atau tidak teratur, sekalipun dalam kondisi biasa. Yang ketujuh, gangguan sekitar rahim atau prostat. 8, sulit mendapatkan keturunan. 9, gangguan sekitar ginjal. 10, pandangan mata kabur, blur, ya di saat tertentu, misalnya mau sholat, mau baca Quran. Ya, ke-11, sering kedutan di beberapa tempat dalam waktu cukup lama dan frekuensi yang cepat. Ke-12, mendengkur keras ketika tidur atau suara gigi yang bergesekan, kreot-kreot. Nah, ini nomor 12. Ke-13, memiliki kekuatan fisik yang di luar kemampuan batas manusia pada umumnya. Ya, misalnya masih kecil tapi kemampuannya luar biasa. Ini hanya sebagian kecil dari tanda-tanda, ya. Tanda-tanda lain, sering merasa ada yang berjalan di pembuluh darah, ya. Kemudian gatel menaun, itu juga tanda-tanda fisik, gatel menaun di kulit atau di area alat vital, ya. Ini tanda-tanda pada pikiran atau jiwa. Mudah dan sering marah, gampang tersinggung. Kedua, bingung, sulit konsentrasi. Sering bermimpi yang menakutkan atau yang tidak menyenangkan. Ketika tidur sering ketindihan, kelindihan, kelindisan, erep-erep. Nah, ini bahasanya sama. Sering bermimpi bertemu dengan orang yang sama, baik menakutkan atau menyenangkan. Yang kelima. Kemudian yang keenam, sering bermimpi berada di satu tempat yang dikenal atau di tempat asing. Jadi seperti nggak asing gitu, pernah datang ke tempat ini seperti itu. Sering mengigau, seperti bicara sendiri. Ada dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Nah, hati-hati nih. Takut, resah, gelisah, gampang sedih, minderan. Nah, ini juga tanda-tanda. Sulit tidur atau banyak tidur. Jadi tidurnya sulit atau tidur terus-menerus. Ini juga tanda-tanda. Yang 11, malas beraktivitas dalam kebaikan. 12, sering berprasangka buruk dan was-was. Sering merendahkan orang lain baik dalam sikap maupun bicara. Padahal nggak pengen begitu, tapi selalu begitu. Kalau ketemu orang pengennya merendahkan, menjelekkan. Padahal setelah itu dia menyesal. 14, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Jadi kalau berjalan seolah-olah seperti ada mata yang memandang dia, memperhatikan dia. Ya, merasa ada yang menemani atau mendampingi. Pernah atau sering mendengar suara letusan di atap atau di sekitar rumah, suara pasir, kerikil, jatuh khususnya di malam hari. Sering bisa menebak peristiwa yang pernah terjadi, pernah atau akan terjadi. Jadi punya kemampuan menerawang atau menebak seseorang. Inderanya bertambah, ada indera keenam. Bisa melihat, mendengar, mencium sesuatu, makhluk atau aroma atau benda yang umumnya tidak terjadi oleh orang lain. Artinya bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat, mendengar sesuatu yang orang lain nggak dengar, dan mencium aroma yang tidak dicium orang lain. Ciri-cirinya. 20, resah, takut, gelisah, benci atau marah dengan pembicaraan seputar ruqyah. Ya, saya tambahkan, sering menangis tanpa sebab, sedih tanpa sebab, atau gembira tanpa sebab. Jadi tiba-tiba senang, tiba-tiba gembira gitu, tanpa ada penyebabnya. Ya, ini tanda-tanda ketika ibadah. Sering berat saat melakukan ibadah, terburu-buru ingin cepat selesai. Sering lupa jumlah rakaat, lupa saat sujud yang dilakukan. Terasa berat, mengantuk setiap berzikir atau membaca, mendengar Al-Quran, atau ketika hadir dalam majelis pengajian. Sulit bangun di waktu subuh. Sering tidak yakin atau was-was ketika berwudu atau mandi janabah. Jadi ini sah apa enggak nih wudunya, sah apa enggak nih mandinya, seperti itu. Sering batal ketika berwudu. Jadi sulit sekali untuk menjaga wudu. Begitu wudu pengennya batal terus. Sering terasa berat, sulit sakit ketika menjalankan ibadah Ramadan atau ibadah yang lainnya.
ya. Jadi untuk melakukan ibadah ini rasanya berat sekali. Ini tanda-tanda ketika ibadah ya. Terus kemudian tanda-tanda gangguan jin pada aktivitas lainnya. Terhalangi rezekinya, sering gagal dalam usaha mencari nafkah. Jadi kalau mau usaha gagal terus, pokoknya kayak sial terus menerus. Ya, terhalangi jodohnya, nikah gagal, dilamar orang gagal. Ya, selalu dijauhi, dibenci oleh rekan-rekannya dan sebagainya. Ini perlu diruqyah kalau seperti ini. Nah, kecuali memang dia punya perilaku yang buruk, ini harus dibina supaya perilakunya lebih baik. Kemudian pengaruh terhadap barang benda rumah tangga, sering rusak mesin, mobil gampang rusak, sepeda motor, mesin pabrik dan sebagainya, jadi gampang rusak. Tiba-tiba rusak, habis dibenerin rusak, sanyo air habis beli rusak terus menerus. Ya, yang kedua terasa angker dan magis, jadi di dalam rumah rasanya angker, penuh dengan nuansa magis. Yang ketiga, rumah sering banyak tikus, sering dimasuki ular, tokek, cicak, kecoa, dan banyak serangga dalam jumlah yang tidak wajar. Ini juga menjadi indikasi ada gangguan. Ya. 4. Ada pohon yang tidak bisa ditebang. Jadi kalau yang nebang selalu sakit, yang nebang selalu tumbang. Nah, ini perlu diruqyah. Yang kelima, rumah sering bocor di tempat tertentu sekalipun sudah berulang kali diperbaiki. Jadi di situ-situ terus yang bocor atau lantainya pecah. Sudah diperbaiki pecah lagi, diperbaiki pecah lagi, dan hanya di situ-situ saja. Ini perlu diruqyah. Ya. Kemudian ini ciri guna-guna atau sihir. Yang pertama, terhalangi kehidupannya, seperti selalu gagal dalam usaha, keberangkrutan, sulit maju, sulit jodoh, perceraian, ya, nikah cerai, sulit mendapat keturunan, sering gagal tes ujian dan lain-lain. Ini perlu coba dilakukan terapi ruqyah. Yang kedua, sakit menahun yang sulit sembuh, seperti penyakit emas, sakit kepala, leher, pundak yang kaku, sakit kulit yang menahun, alergi, sering sakit di belikat, perut membesar sampai kelumpuhan dan kebutaan, serta penyakit-penyakit lainnya. Jadi penyakit-penyakit menahun yang sulit sembuh, apalagi penyakit-penyakit turunan. Yang orang tuanya kena, anaknya juga kena. Kemudian perubahan sikap, mental, jadi emosional atau temperamental. Seperti suami istri sering ribut karena masalah sepele. Ribut dengan anak atau keluarga, mudah tersinggung, selalu merasa terlecehkan, tidak semangat dalam hidup, sulit konsentrasi, depresi, gangguan kejiwaan dan sebagainya. Ya, sering mimpi buruk, seperti mimpi kematian, tercekik, dikejar setan, di tepi jurang, hanyut di sungai, mimpi di tempat kotor, di toilet, tempat sampah, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi terjadi tsunami, mimpi jatuh dari pesawat, dan lain-lain. Nah, ini hanya sebagai salah satu dari tanda-tanda orang kena gangguan jin. Kalau di dalam diri kita ada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, sebaiknya lakukan terapi ruqyah syar'iyah. Kalau tidak mampu melakukan mandiri, datang kepada ahlinya agar bisa dibantu.